Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kondisi kita sampai saat ini masih pandemi, jadi tetap Ibu selalu mengingatkan jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, ada sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Yuk, silakan kalian persiapkan diri kalian masing-masing. Karena kita online, ya, mohon untuk kameranya tetap nyala. Kemudian mic-nya tolong dikondisikan. Kalau mau berbicara, silahkan dinyalakan. Tapi kalau yang tidak berbicara, tolong di-mute. Untuk memastikan kehadiran, Ibu minta kalian isi daftar hadir ya. Di kolom chat, Ibu sudah share di situ ya, ada link daftar hadir Google Form, silahkan kalian isi. Pertemuan kemarin kita sudah berbicara tentang materi apa ya? Ada yang masih ingat gak? Pertemuan kemarin, minggu yang lalu. Izin menjawab, Bu. Izin menjawab. Siapa? Oh, Ricky ya. Nah, saya Ricky, Bu. Iya, Bu. Jadi untuk minggu kemarin kita membahas mengenai konfigurasi routing statis, Bu. Kali ini kita akan berbicara tentang routing dinamis. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kali ini ya bisa dilihat ada 6 ya kurang lebih. Tujuan pembelajaran dari kegiatan hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep routing dinamis ya. Pernah nggak kalian mengirim paket menggunakan aplikasi ojek online? Ada yang pernah nggak? Pernah, Bu. Pernah ya. Suryaman, menurut kamu perbedaan antara ojek online dengan offline bagaimana? Kalau ojek online mungkin lebih murah kayaknya, Bu. Selain itu ada lagi nggak kaitannya dengan rute? Nah, di sini ada jalurnya, kita bisa lihat ya. Silakan. Ada yang bisa mengamati? Saya, Bu. Siapa ini? Mira ya? Bu. Oh ya, silakan Mira. Ya, kalau ojek offline itu kan kita harus kasih tahu rutenya ke tukang ojeknya dulu. Nah, kalau online mungkin rutenya itu sudah otomatis kelihatan di map yang ojeknya, punya ojek online-nya. Mungkin gitu ya, Bu? Nah, iya, betul ya. Bisa, itu benar banget ya. Coba bayangkan, kalau misalnya Ibu, kita mau mengirimkan paket dari Cilegon ke Serang lah. Dari Cilegon ke Serang, kalau pakai ojek offline, kita harus kasih tahu nih ke mama ojeknya. Tolong anterin alamatnya ini, nanti lewat ini. Tapi kalau pakai ojek online, kita tinggal pilih aja rutenya kemana, nanti otomatis jalurnya kelihatan ya. Jadi tukang ojeknya tinggal jalan aja sesuai mapnya. Nah, sama halnya dengan routing. Ojek offline itu sama halnya dengan routing statis. Tadi yang sudah disebutkan oleh Ricky ya, bahwa rutenya harus ditentukan sendiri oleh admin input. Tapi kalau routing dinamis itu otomatis. Nah, seperti topologi di sini ya. Pada routing statis, administrator jaringan menentukan rutenya sendiri. Ya, kalau misalnya kita mau routing di router 9 nih, kita tentukan tujuannya mana. Oh, ternyata jaringannya ini. Tapi kalau ada perubahan topologi jaringan bagaimana? Nah, itu yang akan kita bahas ya. Oke, silakan kalian buka Google Classroom, cari pertemuan ke-16 ya, hari ini. Ibu sudah share, ada materi ajarnya ya, yaitu KD 3.6, ini berupa Ibu, kalian silakan dibuka saja. Ibu bagi kelompok ya, untuk kelompok kita menggunakan kelompok yang kemarin saja,
Ya, ini Ibu masih simpan ya. Di Google Classroom juga Ibu sudah share LKPD-nya. Ini ya, LKPD 16 ya. Silakan di-download. Ini yang akan jadi bahan diskusinya. Masing-masing kelompok silakan kalian buat Google Meeting lagi ya. Tapi Google Meet yang ini jangan dikeluarkan dulu atau di-off-kan dulu ya. Solid ya. Per kelompok buat Google Meet sendiri-sendiri. Kemudian linknya nanti tolong di-share di chat. Biar Ibu nanti masuk ke kelompok kalian ya. Nanti Ibu masuk ke Meet kalian. Silakan kalian berdiskusi, nanti Ibu mengamati di sana, kalian bahas LKPD-nya ya. Dan nanti hasil diskusinya tuangkan juga dalam LKPD. Ibu beri waktu kurang lebih 10 menit ya. Nanti jam 9:50 deh. Jam 9:50 silakan kembali lagi ke Meet yang ini ya. Google Meet yang ini silakan di-mute saja supaya Ibu tidak terdengar suara lagi. Nanti Ibu langsung ke Meet masing-masing kelompok saja. Silakan ada yang siap untuk presentasi terlebih dahulu. Kelompok siapa? Izin presentasi Bu, kelompok 1 Bu. Kelompok 1, oke baik. Silakan Ruli untuk presentasi. Saya akan mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana konsep routing dinamis. Nah, konsep routing dinamis itu tidak perlu menentukan rute tujuan. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Bagaimana dari kelompok lain? Ada yang mau menanggapi atau mau bertanya? Silakan. Izin tanya Bu. Siapa? Sukardi. Silakan Sukardi. Itu kenapa di router RPL networknya 191.1.0.0, kenapa bukan 191.1.10.0 Bu? Oke baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kenapa harus 191.1.10.0. Oke, karena IP 191, nah termasuk kelas B, jadi networknya 2 byte, belakangnya 0. IP kelas B itu rentangnya dari 128 sampai 191. Nah, jika di atas dari 191 itu termasuk kelompok kelas B, kelas C maksud saya seperti itu. Nah, ya betul ya. Jadi untuk konfigurasi, kita jangan lupa nih, kelas IP address, ini kan materi waktu kelas 10 ya, di Pemjadas. Kelas IP address, kita sebagai anak TKJ itu kelas IT itu rentangnya berapa aja. Tadi kenapa 191 belakang dua belakangnya 0. Nah, 191 termasuk kelas B. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah dilakukan dengan lancar. Ibu minta kepada kalian siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dari pelajaran tadi saya dapat simpulkan routing dinamis itu tidak perlu input routernya dulu karena dia sudah otomatis terbentuk. Konfigurasi router IP RIP cukup memasukkan network yang terhubung ke router. Nah, seperti itu Bu. Oke, iya betul ya. Jadi ternyata kita jadi tahu ya bagaimana perbedaan routing statis dengan routing dinamis. Ya. Untuk networknya jangan lupa untuk menyesuaikan dengan kelas IP address. Ya, alhamdulillahirobbilalamin kita sudah melaksanakan pembelajaran hari ini. Nah, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang mengevaluasi permasalahan routing dinamis ya. Kalau sekarang kita sudah konfigurasinya, besok kita akan bahas bagaimana mengevaluasi permasalahan yang ada pada routing dinamis ya. Luar biasa untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya untuk hari ini. Kita tutup saja pertemuan kali ini ya, dengan sama-sama berdoa dan ucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai berjumpa pertemuan berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peer teaching kayak tadi misalnya langkah untuk memotivasi belajar pada siswa kan ada 3 pendahuluan, setelah itu kegiatan inti dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan mungkin ada langkah-langkah untuk meningkatkan motivasi belajar siswanya. Kalau misalnya sekarang yang menuntut kita pembelajarannya online, nah berarti Ibu Bapak juga harus ada trik-trik metode-metodenya melihat apakah nanti output dari pembelajaran yang Ibu Bapak laksanakan itu tercapai. Nah mungkin dengan adanya metode pembelajaran yang tepat, setelah itu menggunakan media pembelajaran yang sekarang kan banyak, menggunakan platformnya, nggak mungkin dengan grup WA aja atau dengan Zoom aja Bapak gunakan hasil belajarnya tercapai atau meningkat. Kalau saya tadi melihat pembukaan Bu Dini sangat baik. Untuk doa tadi gimana ya? Saya lupa Pak, ada berdoa di awal PBM apa enggak ya Bapak Ibu? Ada Bu, saya ada Bu. Iya ada. Terus untuk berdoa di awal PBM ada, habis itu untuk absen juga ada. Tadi saya lihat motivasi bagus untuk zaman pandemi ya Ibu Dini, adanya jaga jarak, pakai masker tadi ya. Habis itu rajin juga mencuci tangan, itu selalu diingatkan karena kita dalam situasi harus menggunakan pakai protokol COVID dimanapun berada, mengingatkan siswa kembali. Lalu untuk kegiatan intinya tadi materinya konfigurasi routing dinamis ya Bu Dini? Dinamis, iya Bu. Ya, routing konfigurasi routing dinamis itu. Nah, kan tadi di awalnya sudah ada problem-based learning-nya, masalahnya yaitu dianalogikan ke Gojek ya. Iya, ojek online. Ya, penjemputan secara manual dan secara online ya. Penjemputan penumpang secara online. Itu sudah analogi dalam dunia nyata dan hampir mirip dengan konfigurasi routing dan statis dan dinamis ya Bu Dini? Iya Bu. Dianalogikan seperti penjemputan yang manual dan penjemputan yang secara daring untuk transportasi. Nah, lalu pengambilan absen secara daring tadi sudah saya lihat menggunakan Google Form sesuai dengan kondisi saat ini daring. Habis itu masalah sudah ada digunakan di awal pembelajaran dan masalahnya dinampakkan, dianalogikan dengan dunia nyata. Saya melihat tadi pembelajaran dari Ibu Dini di kelas sudah bisa menguasai kelas, lalu adanya kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif dengan siswa-siswanya. Cuma tadi saya melihat waktu pemberian bahan ajar di Google Classroom ya Bu Dini? Iya Bu. Itu tadi kurang kalau menurut saya ya Bu Dini, bahan ajarnya kurang dilihatkan, ditampilkan untuk penjelasannya kepada siswa-siswanya. Setelah ya kurang dirincikan kepada siswanya, mungkin siswanya bisa membaca dahulu, memahami, dikasih kesempatan, baru kita yang menjelaskan kembali. Tapi saya tadi lihat di pembimbing kelompok itu sudah bagus, ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Bang bagus kayak gitu Bu Dini. Kalau ada siswa yang bertanya, kita lempar lagi ke siswa dulu, nanti akhirnya baru di kita untuk menguatkannya. Habis itu penyajian keterampilan secara daring belum nampak tadi Bu Dini menguatkannya kembali begitu. Nah, hasil yang sudah jadi apa?
Lalu menganalisis dan evaluasi proses itu sudah bagus karena di sana Bu Dini ada mengevaluasi, ada menganalisis dan ada menguatkan lagi PBM-nya dan ngasih materi apa minggu depannya lagi. Nah, saya rasa itu Bu Dini dan Bapak Ibu sekalian. Dari di pendahuluan itu sudah bagus Bu, cuma sedikit terlalu cepat, jadi timingnya agak bisa apa ya, lebih santai lagi gitu, lebih santai. Iya. Itu tadi satu lagi waktunya lupa saya sampaikan. Waktunya bisa kita perkirakan, misalnya kalau waktu kita 50 ya Bapak Ibu. Iya. 50 berarti kita lihat jamnya tuh Bapak Ibu, startnya jam berapa, pembagian waktunya gimana. Iya, itu Bu. Waktu pendahuluan, inti dan penutupnya. Nah, itu juga saya mau sampaikan lupa. Iya, itu terlalu cepat menurut saya, terlalu terburu-buru. Terus dalam kegiatan inti itu sudah sangat bagus kalau menurut saya, ya. Cuma memang agak sulit sih supaya antusias peserta didik ini bagaimana supaya benar-benar seakan-akan kita ini Bu, di offline gitu. Seakan-akan kita di offline. Kadang-kadang memang saya alami juga begitu Bu. Tapi mungkin di sini kita sambil mengkaji semua ya, supaya antusias peserta didik itu mungkin ada triknya atau bagaimana supaya mereka benar-benar ada antusias lah mengikutinya seperti itu Bu. Gitu. Jadi jangan maaf kalau saya kayak pada ngemelongo gitu kira gitu Bu. Tapi bagaimana dia memang memperhatikan atau ya seperti itu Bu ya. Kalau menurut saya pribadi seperti itu ya. Terus di akhir PBM ya, penutup itu karena di depannya kita dibuka dengan doa, di akhir PBM tadi sepertinya tidak ditutup dengan doa. Itu di akhir PBM. Tadi di akhir PBM ditutup pakai doa tadi, sudah ya? Doa tidak, kalau tidak salah. Tidak dipimpin tadi. Sama-sama gitu langsung. Iya. Dipimpin. Nah, ya kalau doa kalau di awal waktu misalkan ibarat katanya misalnya kita di awal waktu jam pertama gitu. Jadi ada memimpinnya sedikit gitu kan untuk mengasih waktu di pendahuluan. Ya, kalau kebiasaan saya itu kalau akhirnya ya suka ditutup dengan doa gitu, dipimpin lagi dengan KM-nya seperti itu. Itu aja sih Bu dari saya Bu. Ya. Selebihnya ya bagus lah, sebetulnya bagus lah. Kalau menurut saya pribadi ya. Itu Bu. Terima kasih Bapak Mun. Ya, Budin.